Kang, kalau saya misalkan pengen jadi affiliate marketer, bagi seorang pemula mungkin jadi penasaran ya, affiliate marketer itu gimana sih cara mainnya? Ya, terus gimana cara Kang Dewa bisa memenangkan kontes affiliate dalam jumlah yang sangat banyak ya? Tonton sampai beres, nanti saya bongkar. Oke, jadi gini teman-teman semua, kalau bicara masalah affiliate, bagi saya sih udah lama banget ya. Saya terjun dunia affiliate itu kurang lebih di tahun 2013. Waktu itu saya lagi bangkrut, lagi mikir gimana cara dapetin duit banyak cepat. Waduh, duit banyak cepat ya, dan ketemulah namanya adalah affiliate. Affiliate itu jualan, sama lah kayak reseller, sama kayak dropshipper, cuman modalnya doang yang beda. Kalau reseller mah kan kita beli produk fisik, nyetok, dijual ulang gitu kan. Kalau dropship kita menjualkan produk yang ada di pusat. Kalau affiliate produknya goib, ya kita cuma pakai modal link doang, ambil dari vendor kita jual, itu affiliate ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara si Kang Dewa bisa jualan affiliate sebulan, bahkan dari satu produk bisa nyampe di angka jutaan, bahkan puluhan juta. Bahkan terakhir kali saya pada saat bikin video yang mungkin Anda pernah tonton juga di video di sini, itu ngebahas gimana cara dapetin 120 juta dalam 3 jam. Itu gimana sih Kang? Gimana sih cara seorang monster affiliate itu bekerja gitu kan? Oke, gini teman-teman. Saya kasih tahu Anda ya. Dalam dunia affiliate teman-teman, itu pasti ada sebuah pola yang terulang. Ya, pola yang terulang adalah pertama, produk affiliate yang ada di Indonesia, tepatnya produk digital, selalu pakai sistem buka tutup. Walaupun tidak selamanya, tapi kebanyakan mungkin tepatnya itu selalu sistemnya itu buka tutup. Apa itu buka tutup? Berarti tidak evergreen. Nah, evergreen apalagi yang tidak terus-terusan dibuka, ya. Jadi sekali buka terus buka, nggak gitu. Pasti jeder, buka, tutup, buka, tutup. Nah, itu adalah sebuah pola yang terjadi di lapangan. Karena kita tahu pola itu, nah ini nih, kita tahu pola itu bahwa buka tutup, maka sebagai seorang affiliate saya membaca polanya. Dan yang namanya pola kayak begini, biasanya sales itu terjadi ledakannya tuh hanya di awal dan di akhir. Misal, studi kasus, dalam 7 hari launching, tanggal 1 sampai tanggal 8 misalkan katakanlah, sampai tanggal 7 gitu ya. Paling banter nih kalau misalkan Anda katakanlah syukur-syukur misalnya sampai 1000 sales gitu ya, maka di tanggal 1 sampai tanggal 2 itu mungkin 30%-nya. Ya. Di tanggal 3 sampai tanggal 6 mungkin itu adalah 20%-nya. Di tanggal 7, 8 itu adalah 50%-nya. Paham? Anda perhatikan nih tulisan tangan saya. 2 hari pertama itu 30%. 4 hari berikutnya adalah 20%. Padahal 4 hari loh. Terakhir itu sampai 50%. Karena saya tahu data ini, ya, karena saya tahu habit orang-orang kalau beli gitu kan, kalau beli itu pas di akhir-akhir doang sama di awal. Dan saya akhirnya memutuskan merancang sebuah strategi hanya akan promosi ataupun ngeblas di hari terakhir saja. Paham? Kenapa demikian? Karena jelas konversi bakal ada di situ. Lantas bagaimana dengan yang namanya yang di tengah jalan Kang? Nanti kan salesnya diambil orang lain, affiliate yang lain. Bagi saya itu jadi masalah, gitu kan? Karena saya yakin mereka belinya nanti di akhir, gitu. Kalaupun misalkan di tengah-tengah, monggo aja, berani tanding aja, gitu kan? Ibaratnya angkanya berapa, gitu. Ketika misalkan market kita itu beririsan sama kita dan kawan-kawan kita, maka Anda harus punya diferensiasi. Disinilah diferensiasi berperan. Apa itu diferensiasinya? Kalau Anda tanya saya, pertama, saya kuat di konten. Ya, saya kuat di konten. Bagaimana cara bikin konten yang bisa menarik, memikat orang lain, gitu kan? Kedua, saya kuat dari personal brand. Saya kuat di authority. Orang lain mungkin butuh waktu. Saya sudah terbentuk karena saya penulis buku, karena saya juga pembicara, karena saya punya brand story yang sangat kuat tentang bangkrut dan lain-lain. Personal brandnya lumayan gitu kan, dan itu cukup menjual ibaratnya. Ketiga, saya punya skill copywriting yang bisa memikat orang lain. Saya punya basic NLP, saya punya basic hipnosis, sehingga pada saat menulis itu orang kok jadi tiba-tiba tertarik gitu kan. Nah, 3 poin itu menjadi diferensiasi saya dibandingkan affiliate lain. Keempat, bahkan saya punya big list yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Anda pastinya tahu gitu kan, saya main YouTube, saya main di Facebook, saya main Instagram, saya main podcast, saya main Telegram, saya main WhatsApp, bahkan bentar lagi saya main TikTok gitu kan. Nah, itu kan big list ya. Ketika saya promosi jeder, bisa jadi ada list yang tidak teririsan sama mereka, dan di situ saya ada. Dengan diferensiasi saya ini, saya punya keyakinan bahwa ketika saya tanding affiliate, maka inilah yang akan saya lakukan. Dan
hasilnya alhamdulillah izin Allah 25 kali ikutan kontes affiliate, 25 kali juga juara satu dan mendapatkan angka ratusan juta rupiah bahkan miliaran ya. Kang, gimana sih Kang detailnya affiliate marketing itu, teknisnya kayak apa? Beruntung banget karena Anda gak usah coba-coba, karena saya mengajak partner saya namanya Mas Andi Andropia yang juga affiliate, sudah bikin namanya monsteraffiliate.co. Kalau Anda pengen join silahkan klik link yang ada di sini nih di halaman video ataupun di pin komennya. Nanti klik aja di situ, join di dalam kalau memang pengen dapetin penghasilan dari affiliate marketing. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan nanti join di Monster Affiliate supaya dapat ilmu tentang affiliate marketing makin jago lagi, makin laris lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.